Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Luis Panjaitan Purba dengan NIM 5233230018. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan penjelasan tentang tugas simulasi praktek elektronika daya di MATLAB sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan kemarin-kemarin. Di sini sudah tertera codingannya, yang di bagian pertama itu terdapat judul. Di bagian judul itu akan didisplay pilih jenis percobaan, kita run terlebih dahulu, dan kemudian akan muncul seperti ini di command window-nya. Untuk display selanjutnya itu ada penyiar setengah gelombang satu fasa, penyiar gelombang penuh satu fasa, konverter setengah gelombang satu fasa beban R, konverter setengah gelombang satu fasa beban R, L, konverter gelombang penuh satu fasa dengan transformator CT, konverter gelombang penuh satu fasa dengan hubungan jembatan. Sesuai dengan codingannya ada 6 display yang muncul dan kemudian di sini dapat kita lihat. Untuk codingan yang selanjutnya itu ada pilihan pengguna, yang dimana di sini kita akan memilih di antara 1 sampai 6 modul yang sudah tertera. Contohnya kita pilih modul yang pertama. Untuk codingan selanjutnya itu ada input umum, yang dimana di input umum ini akan tertera masukkan nilai VM atau tegangan maksimum. Untuk tegangan maksimumnya akan kita masukkan, contohnya itu 63, karena terlebih dahulu akan dilakukan perhitungan, yang dimana hitungannya itu 220 dan kemudian dikalikan, didapatkan hasil 63. Untuk display selanjutnya itu ada masukkan nilai R, yang dimana di sini kita akan masukkan nilai R-nya. Contohnya itu nilai R-nya sesuai dengan yang praktek kemarin ada 100, 200, dan 300. Di sini kita akan memilih nilai R 100. Nah, setelah melakukan setelah memasukkan nilai-nilai yang diperlukan, yaitu nilai VM-nya dan R-nya, kita akan mendapatkan hasil perhitungannya, yang dimana tegangan DC-nya 20,05 volt dan arusnya yaitu 0,2 ampere. Untuk gambar grafiknya akan berbentuk seperti berikut, di mana grafik tegangan outputnya dan arus outputnya itu berbentuk setengah gelombang sesuai dengan judul modulnya, yaitu punya arah setengah gelombang satu fasa. Dan kemudian kita akan menekan Y. Di sini kita akan run lagi dan akan melanjutkan ke modul yang kedua. Untuk modul yang kedua, kita akan memasukkan nilai tegangan maksimumnya itu 63, dan kemudian kita akan masukkan nilai R-nya yaitu 100. Di sini kita mendapatkan hasil perhitungannya yaitu tegangan DC-nya 40,11 volt dan arus DC-nya itu 0,4 ampere. Untuk gambar tegangannya sendiri seperti ini, berbentuk gelombang penuh sesuai dengan judul dari modulnya, yaitu penyiaran gelombang penuh satu fasa. Di sini dapat kita lihat bentuk gelombang dari tegangan output dan arus outputnya itu berbentuk gelombang penuh. Dan untuk grafik dari tegangan inputnya berbentuk seperti berikut. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke modul yang ketiga. Untuk modul yang ketiga, kita akan masukkan nilai VM-nya yaitu 63, dan kemudian untuk R-nya kita masukkan 100. Nah, ada yang berbeda pada modul yang ketiga ini, karena pada percobaan kemarin kita mendapatkan sudut penyalaan,
yang dimana untuk melakukan perhitungannya maka kita akan memasukkan sudut penyalaannya. Untuk sekarang kita akan misalkan 30 untuk sudut penyalaannya. Kemudian kita akan mendapatkan hasil perhitungannya, yaitu yang dimana VDC-nya 37,42 volt dan untuk IDC-nya 0,37 ampere. Setelah itu kita akan mendapatkan bentuk grafik yang seperti berikut. Dapat kita lihat pada tegangan outputnya, dia akan berhenti di sudut 30 dan kemudian akan naik seperti yang tertera di grafik. Berikut adalah hasil dari grafiknya. Pada tegangan inputnya berbentuk seperti berikut, tegangan outputnya berbentuk seperti berikut, dan outputnya berbentuk seperti berikut juga. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke modul yang keempat. Kita pilih yang keempat. Kemudian kita masukkan nilai VM-nya 63. Kita masukkan nilai R-nya 100. Nah, ada lagi yang berbeda pada modul yang keempat, yang dimana pada saat melakukan percobaan, kita menggunakan beban L, di mana kita akan masukkan beban R-nya itu 10, dan untuk sudut penyalaannya kita menggunakan sudut 60, berbeda dengan modul yang sebelumnya. Di sini dapat kita lihat hasil perhitungannya, yaitu tegangan DC-nya 1,13 volt dan arus DC-nya 0,01 ampere. Untuk hasil dari grafiknya dapat kita lihat seperti berikut. Nah, sesuai dengan sudut penyalaan, pada tegangan output, kita lihat dia sudutnya itu berhenti di 60 dan kemudian naik dan kemudian turun lagi. Berikut adalah hasil dari grafiknya. Kita lihat grafik tegangan inputnya seperti berikut, outputnya, dan arus outputnya seperti berikut juga. Sesuai dengan hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Setelah itu kita akan melanjutkan ke modul yang kelima. Kita akan terlebih dahulu, kemudian kita pilih modul yang kelima. Kita masukkan nilai VM-nya itu 63, dan kita akan masukkan nilai R-nya 100. Untuk sudut penyalaannya kita pilih 30. Dapat kita lihat hasil perhitungannya itu tegangan DC-nya 34,73 volt, dan untuk arus DC-nya 0,35 ampere. Di sini juga dapat kita lihat bentuk grafiknya itu seperti berikut. Di mana pada tegangan outputnya kita lihat dia akan berhenti di sudut 30 dan kemudian naik dan kemudian turun bentuk suatu gelombang. Dan kemudian pada gelombang berikutnya pun sama. Berikut juga pada arus outputnya. Berikut tertera hasil dari grafiknya, yaitu ada tegangan input, tegangan output, dan arus output. Setelah mendapatkan hasil perhitungan dan grafiknya, kita akan melanjutkan ke modul terakhir, yaitu modul 6. Setelah kita pilih modul yang ke-6, kita akan masukkan nilai VM-nya, yaitu sama seperti tadi, 63. Dan kita akan masukkan nilai R-nya, atau nilai hambat nilai R-nya 100. Dan kemudian kita akan masukkan sudut penyalaannya, yaitu 60. Untuk hasil perhitungannya kita dapatkan tegangan DC-nya itu 20,05 volt, arus DC-nya itu 0,2 ampere. Untuk gambar grafiknya itu kita dapat lihat sebagai berikut, yang dimana pada tegangan output terdapat dia akan berhenti di sudut yang ke-60 dan kemudian naik sedikit dan kemudian turun dan kemudian naik lagi. Begitu juga dengan arus outputnya, kurang lebih sama bentuk grafiknya. Dan berikut sudah tertera bentuk grafik dari tegangan input, tegangan output, dan arus outputnya. Nah, setelah berikut adalah hasil dari perhitungan dan bentuk grafik dari percobaan modul 1 dan sampai modul yang ke-6.
Sebelum mengakhiri videonya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu codingan perhitungannya. Untuk yang punya arah setengah gelombang satu fase dapat dilihat rumus-rumusnya. Dan untuk punya arah gelombang penuh satu fase yaitu ini rumusnya. Dan konverter setengah gelombang satu fase rumusnya juga sebagai berikut. Konverter setengah gelombang satu fase dan selanjutnya konverter gelombang penuh satu fase. Dan konverter gelombang penuh satu fase. Hubungan jembatan. Jadi untuk codingannya tadi saya ulangi sekali lagi, terdiri dari judul, ada pilihannya pengguna seperti tadi kita menentukan pilihan dari 1 sampai 6 modul yang tertera. Ada input umumnya, kita masukkan PM tadi, ada input bebannya, ada beban R, ada beban L, dan juga ada sudut penyalaan sesuai dengan modulnya. Eh, Beban apa yang diperlukan? Dan untuk rumus-rumusnya juga tadi ada sesuai dengan modul-modul, dan rumusnya juga sesuai dan mendapatkan hasil perhitungan yang sesuai dan gambar grafik yang sesuai. Baiklah Pak, mungkin sekian dari hasil penjelasan saya mengenai tugas simulasi praktik elektronika daya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, mohon maaf juga jika banyak kata-kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak atas perhatiannya. Saya Luis Purba, pamit undur diri. Terima kasih Pak.